Kami dari kelompok 2 pengantar pendidikan kelas M212, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kami akan menjelaskan tentang pendidikan informal dan non-formal di Indonesia. Sejarah pendidikan non-formal dan informal di Indonesia. Pendidikan non-formal dan informal merupakan salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dicapai dalam sistem pendidikan formal. Pernyataan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. Suatu aktivitas dapat dinyatakan dalam sistem pendidikan luar sekolah apabila diselenggarakan dan dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup. Melirik sejarah pendidikan bahwa pendidikan non-formal lebih muda daripada pendidikan informal, tetapi lebih tua daripada pendidikan formal. Di zaman penjajahan, pendidikan non-formal ini dilakukan oleh pihak Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan gedung-gedung perkantoran, rumah-rumah pejabat Belanda, dan pembangunan gereja. Mulai saat itulah kursus-kursus dilakukan oleh pihak pemerintah Belanda kepada masyarakat pribumi, dan saat itu pula lahirnya pendidikan non-formal di tanah air. Adapun sejarah pendidikan informal dan non-formal di Indonesia yaitu dimulai pada masa sebelum kemerdekaan. Pendidikan keaksaraan yang zaman dahulu disebut dengan pemberantasan buta huruf telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang, karena sejak zaman sebelum kemerdekaan para gerilyawan dan kaum pergerakan yang telah dapat membaca, menulis, dan berhitung aktif mengajari kaumnya rakyat Indonesia yang belum dapat membaca dan menulis. Pemberantasan buta huruf yang sekarang disebut dengan pendidikan keaksaraan merupakan program yang cukup penting. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah pencapaian mereka dapat. Pada masa itu, telah banyak kegiatan non-formal dan pendidikan informal yang diselenggarakan. Menurut R.A. Santoso, usaha-usaha pendidikan informal dan non-formal yang saat itu disebut Jawatan Pendidikan Masyarakat meliputi 1. Pemberantasan buta huruf, 2. Kursus kewarganegaraan, 3. Kursus broadcasting, 4. Kursus kewanitaan, 5. Kursus kependudukan, 6. Kursus kewarganegaraan orang dewasa, 7. Kursus keolahragaan, 8. Kursus taman pustaka rakyat. Saya akan menjelaskan bagian dari masa kemerdekaan. Bagian A yaitu pemberantasan buta huruf. Pada akhir tahun 1945, masyarakat giat melakukan kegiatan pendidikan khususnya yaitu pemberantasan buta huruf dengan motto yang dikumandangkan di mana-mana yaitu perang terhadap buta huruf, perang terhadap sosial dan ekonomi. Dengan motto yang dikumandangkan ini telah berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya negara yang berguna, upaya untuk membangun martabat bangsa sehingga sejajar dengan bangsa lain.
Bagian B yaitu kursus kewarganegaraan. Santoso RA 1956 menyatakan bahwa di berbagai wilayah atau tempat yang menjadi basis pertempuran yang dikuasai oleh Indonesia, berbagai upaya pendidikan untuk rakyat mulai tumbuh dan berkembang yang cukup pesat. Hal ini diantara lain berbagai jenis kursus, pemberantasan buta huruf atau PBH, pengetahuan umum, dan kursus politik kewarganegaraan. CS Siarang Sekolah, nama pendidikan masyarakat semakin nyaring ketika pada tahun 1951 pernah diselenggarakan school boarding casting yang diketuai Sadariyong Siswa Martoyo, Kepala Jabatan Pendidikan Masyarakat, dan saat itu disertai sekretaris dari RRI dan anggotanya antara lain dari unsur TNI Angkatan Darat, AURI, dan ALRI. D. Kursus kewanitaan. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembekalan yang bersifat keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi, dan pencegahan penyakit menular seperti cacar bagi para dukung bayi atau operasi, dan kursus keluarga berencana atau KB. Selanjutnya yaitu kursus kepanduan. Kepanduan merupakan salah satu saluran pendidikan pemuda dalam lingkup di luar sekolah dan di luar rumah. Kursus kepanduan dilakukan menurut R.A. Santoso dengan tujuan untuk 1. Mempertemukan pimpinan organisasi kepanduan yang ada, baik anggota putri maupun anggota putra. Yang kedua, membangkitkan jiwa pandu di kalangan masyarakat pemuda sampai ke pelosok-pelosok. Kalau sudah membentuk organisasi, selanjutnya diserahkan kepada anggotanya masing-masing untuk memilih organisasi mana yang mereka sukai. Yang ketiga, menyelenggarakan atau membantu menyelenggarakan latihan-latihan pemimpin kepanduan bersama-sama dengan organisasi-organisasi kepanduan yang ada. Yang keempat, pemberian bantuan keuangan seperlunya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kursus kemasyarakatan orang dewasa atau disingkat KKOD. Kursus kemasyarakatan orang dewasa ini ditujukan untuk memberikan pendidikan kejuaraan yang berhubungan langsung dengan mata pencaharian dan penghidupan sehari-hari masyarakat. Isi dari kursus orang dewasa menurut R.A. Santoso adalah 1. Penyediaan kerja untuk mendukung perbaikan mutu pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan dan mengatur tata usaha keuangan. Yang ketiga, membangkitkan semangat gotong royong untuk disaluran ke dalam usaha-usaha berorganisasi secara teratur. Selanjutnya, kursus olahraga. Selain berbagai latihan olahraga yang diselenggarakan di sekolah, maka dipandang perlu adanya latihan olahraga melalui kursus. Semangat serta hasrat yang menggebu pada pergerakan setiap kaum dapat dimanfaatkan untuk membangun sikap serta kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada Taman Pustaka Rakyat. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, didirikan Taman Baca Rakyat. Taman Baca Rakyat memiliki posisi khusus pada masyarakat Indonesia yang menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masa pasca kemerdekaan. Seiring dengan pemikiran tentang pentingnya pendidikan pada tahun 1970 dan ketersediaan layanan pendidikan nasional, maka dengan visi dan harapan akan pendidikan non formal meningkat pula. Selain itu, juga sekolah pendidikan masyarakat banyak mengadakan kegiatan guna meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Pada saat itu, usaha-usaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan juga diarahkan pada kegiatan untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja dan partisipasi aktif angkatan kerja guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pendidikan dan jangka itu masa reformasi. Dengan diterbitkannya undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, semakin jelas bahwa secara yuridis formal pendidikan masyarakat merupakan bagian dari pendidikan nasional, dan dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa pendidikan nasional di Indonesia terdapat 3 jalur, yaitu pendidikan
oleh beberapa lembaga, organisasi maupun komunitas belajar. Yang diantaranya yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat, usaha belajar, majelis taklim, pondok pesantren, sekolah rumah, sekolah alam, dan juga ITB. Selanjutnya yaitu dua jenis aliran pokok pendidikan yang pada hakikatnya bersifat non formal di Indonesia adalah Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Yang akan saya jelaskan yaitu Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Sebuah pendidikan yang berawal dari yayasan kemudian berkembang menjadi taman kanak-kanak yang dikenal dengan Taman Indira dan kursus untuk para calon guru dan mengalami perkembangan dengan mendirikan taman muda setingkat dengan SD dan taman dewasa yakni Mula Quick School dan sekarang perguruan tinggi. Aliran pendidikan yang dilakukan Taman Siswa untuk mencapai tujuannya. Pertama, diselenggarakannya tugas pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Yang kedua, Taman Siswa mengikuti dan mempelajari perkembangan pendidikan yang ada di luar. Yang kedua, INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam adalah Indonesia Netherlands School yang lahir di Kayu Tanam, Sumatera Barat oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober tahun 1926. Aliran pendidikan yang dilakukan di INS Kayu Tanam untuk mencapai tujuannya yaitu pendidikan nasional ditetapkan dan disebarluaskan dengan gagasan-gagasannya. Diselenggarakannya program-program pendidikan terutama menjadi guru. Itulah tadi penjelasan tentang pendidikan informal dan non-formal di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.